Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 23 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ready ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita udah ada dua analisa di sini. Ada Euro AUD, kemudian ada AUD New Zealand. Untuk Euro AUD sendiri ini sama AUD New Zealand ini intraday ya teman-teman ya. Terus untuk Euro AUD kita analisa dari time frame 30 hingga 4. Kita ambil posisinya buy karena kita lihat sudah ada breakout structure juga. Kemarin juga ada breakout structure, sudah ada change karakter. Dan kita bisa ambil posisi buy juga. Kemarin juga kita sudah sempat ambil posisi buy, tapi udah tersentuh stop loss plus ya. Oke, kemudian di sini di AUD New Zealand kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena kita sudah lihat ada change of character ya di H4 ya. Kemudian di sini untuk Euro AUD kita buy limit di 1.49945, kemudian stop lossnya di 1.49454. Kemudian untuk TP di 1.53391. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,37 dolar ya. Ini per 0,01 lot ya. Terus untuk risk and reward 1/7, expired sampai 14 Juli 2022. Kemudian untuk AUD New Zealand, nah ini untuk AUD New Zealand kita sell limit di 1.10231, kemudian stop lossnya di 1.10454, kemudian TP di 1.08682 ya. Terus untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1/43 ya teman-teman ya. Terus untuk risk and rewardnya sekitar sekitar 1/7 ya teman-teman ya, sama. Oke, untuk expired sampai 11 Juli 2022. Oke, jadi seperti biasa ya, selalu gunakan resiko 1% setiap kali kita open posisi trade ya. Setiap kali kita open posisi suatu pair dalam kita mau untuk trading ya, mau menentukan entah buy atau sell, tetap kita lakukan posisinya ini setiap kali trade itu 1% ya teman-teman ya, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak dikehendaki. Karena kalau misalkan resikonya lebih dari 1% itu udah nggak sehat sih menurut saya ya. Maka dari itu gunain resiko 1% ya, karena kalau resikonya 1% mustahil itu untuk MC ya. Oke, kemudian di sini kita bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu kita bisa lakukan TP parsial ketika harga sudah running profit RR 1/2 atau risk and reward 1/2. Nah, di sini risk and reward 1/7. Jadi ketika harga sudah running profit ya, sudah running profit 1/2, kita bisa pindahin, maksud saya kita bisa TP parsial. TP parsial itu ketika teman-teman open posisinya itu lebih dari 0,01 lot ya, 0,01 lot, lebih dari 0,01 lot berarti sekitar mungkin 0,03 lot atau 0,04 lot ya. Jadi teman-teman yang opennya lebih dari 0,01 lot bisa di TP parsial dulu gitu. Jadi misal opennya 0,04 lot, terus TP parsialnya 0,02 lot atau 0,01 lot gitu. Terus sisanya kita bisa hold sampai TP ya teman-teman ya. Terus itu kan untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry ya. Jadi stop lossnya ini kan di 1.49454 ya.
Nah, ketika sudah running profit 1/2, kita bisa pindahin, ini di entry ya, disamain aja di 1,49945 gitu. TP parsial maupun dipindahin stop loss-nya di entry itu bisa dari risk and reward 1/1 atau 1/2 ya teman-teman ya. Jadi udah lebih besar daripada resikonya gitu. Nah, di sini kan resikonya $3,37 ya. Berarti kalau risk and reward 1/2 berarti udah running profit sekitar 6 hampir $7 ya gitu ya. Atau 6,6 ya, atau 6,5 ya, itulah kira-kira ya. Kita udah sempet TP parsial dan stop loss kita pindahin di entry. Jadi ketika balik arah, harga udah nggak sesuai dengan analisa, ya kita nggak rugi apapun gitu, karena kita sudah sempet TP parsial ya, udah sempet TP parsial, partial profit taking. Terus kita juga sempat pindahin stop loss-nya di entry gitu. Jadi ketika berbalik arah, kita sudah amankan sebagian keuntungan, kita juga sudah mengamankan resikonya, atau udah nggak ada resikonya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau pakai cara itu sih, saya rasa kayaknya mustahil ya kalau mau MC ya. Kecuali kalau kita benar-benar gagal 100 kali berturut-turut tanpa TP sekalipun ya, atau BEP ya. Kayaknya mustahil ya kayak gitu ya. Terus di sini untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada Euro AUD, kemudian di sini ada AUD New Zealand ya. Oke, jangan lupa like. Kita bahas satu persatu dari Euro AUD terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada Euro AUD ya. Kita pindah ke H4. Nah, sebelumnya kita sudah ada eh, sinyal buy juga di sini. Nah, di sini tapi kita close di sini karena tersentuh stop loss plus ya. Jadi di sini sebelumnya kita sempat buy juga di sini. Harga sudah running profit. Kita sudah TP parsial juga sewaktu di sini. Sewaktu di sini juga sempat TP parsial. Tapi harga kembali turun ya. Harga kembali turun menyentuh stop loss plus atau, nah jadi kan tadinya stop loss di sini ya. Stop loss pertama di sini, terus kita naikin di sini, terus kita naikin di sini, dan terakhir kita naikin sampai sini ya. Nah, ketika balik arah, eh ini langsung close otomatis ya teman-teman ya. Close otomatis. Nah, saat close otomatis ini ya udah kita nggak rugi apapun. Walaupun pada akhirnya dia TP ya. Nah, nggak apa-apa kalau kita nggak sempet TP. Nah, seenggaknya kita sudah TP parsial di area-area ini, TP parsial di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kita hapus saja yang sebelumnya. Nah, kita pindah di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi di sini sudah ada change of character ya di sini ya. Di sini change of character sudah terbentuk, harga sudah break dari high sebelumnya, membuat higher high ya. Kemudian di sini ada higher low atau low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kemudian dia membentuk di sini higher high lagi atau break dari high sebelumnya, terus kemudian membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya atau lower high, maksud saya higher low ya. Kemudian rally lagi. Setelah rally dia membentuk higher high lagi ya di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi high ini sudah terbreak ya dari sini ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah, jadi dia sudah membentuk higher high lagi ya teman-teman. Terus nah, kalau kita lihat di sini tren memang cenderung masih sideways, cenderung naik ya teman-teman ya. Walaupun sebelumnya dia sempat bearish juga. Oke, jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu.
koreksi terlebih dahulu kemudian naik lagi. Nah, untuk target TP-nya pasti di area ini ya. Nah, kita tidak bisa berspekulasi lebih tinggi atau, eee, ya kita nggak bisa berharap lebih tinggi lagi di area-area ini kan karena kita nggak tahu di sini nggak ada nggak ada swing high sama sekali di sini ya. Kalau mau ke sini terlalu jauh sepertinya dan mungkin harga akan cenderung nggak sampai TP gitu. Oke, kita pindah ke A1. Nah, di A1 sendiri kalau kita perhatikan di sini ada bear flag ya, bearish flag. Tapi kalau kita perhatikan lagi harga sudah break juga dari bear flag-nya, kemudian dia masuk lagi ya. Atau biasa disebut di sini liquidity grab ya. Jadi harga memang menembus untuk ambil area-area liquidity. Di bawah juga ada area liquidity. Nah, di bawah ini kan area liquidity, jadi kita tinggal cari area order blocknya di bawah ya. Area order block di bawah mungkin di arah sini atau area sini ya. Ini bisa kita jadikan area order block. Terus sebelum kita ambil area order block, kita ambil H4 dulu. Nah, biar lebih gampang lagi kita cari letak order block yang sesuai. Nah, kita pakai Fibo. Nah, di Fibo ini area order block yang sesuai itu memang sebetulnya di area OTE ya, di optimum trade entry ya, di sini di Fibo 70. Jadi di Fibo 70 ini dia sudah masuk area optimal trade entry ya. Terus kita tinggal cari letak order block di area optimum trade entry ya atau area OTE ya. Kita pindah ke M15 dulu. Nah, jadi di M15 ini kalau kita ambil di sini rawan ya sebenarnya. Sebenarnya bisa sih kita ambil di area ini. Nah, di candle bearish terakhir di sini sebelum dia naik, sebelum dia bullish. Nah, di sini sebenarnya bisa sih kita ambil area P di situ, tapi sayangnya di sini ada area FVG ya teman-teman ya. Jadi takutnya nanti harga akan cenderung untuk menembus dulu atau mengisi area FVG yang di sini, di FVG M15 ya. Jadi lebih baik kita ambil area order block yang sebelah sini ya. Nah, di sini kan ada area candle bearish terakhir sebelum dia break of structure ya. Sebelum dia naik. Nah, di sini ya di candle bearish yang di ini. Nah, di situ ya. Kita ambilnya di situ. Terus ini letak entry-nya ya teman-teman ya. Letak entry-nya tepat di bawah, di atas ekor candle bearish-nya itu. Nah, terus untuk letak entry sampai style-nya untuk jarak entry dengan stop loss-nya kita pakai yang di time frame M30 ya. Nah, di sini. Jadi 2 kali ukuran candle yang bearish ini ya. Nah, 2 kali ukuran candle ini untuk jarak entry dan stop loss-nya. Lalu untuk entry-nya memang kita pakai yang di M15 ya. Coba lihat di M15 lagi. Nah, ini kita tandai dulu yang ekornya paling ujung ini. Yap, di situ ya. Tempat kita entry-nya tepat di situ ya. Nah, ini udah sesuai sebenarnya. Udah ke Nah, udah sesuai ya. Kita entry di situ. Tapi jarak antara P dan stop loss. Jadi ini kan tempat kita entry, terus ini tempat kita stop loss. Ukurannya tetap sama ya. Jadi antara kedua jarak ini tetap sama. Kita cuman turunin dikit gitu.
untuk ambil area yang M15 tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan kenapa kita entry di situ dan kenapa kita TP di situ. Next kita lanjut ke AUD New Zealand. Nah, di AUD New Zealand sendiri di sini sudah terlihat ya teman-teman seperti yang ada di gambar tadi yang sudah saya share di Instagram. Memang di sini sudah ada change of character ya. Di harga sudah break dari low sebelumnya, kemudian membentuk lower low, kemudian membentuk lower high ya di sini. Kalau kita perhatikan ini bearish-nya bersifat sementara ya teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan lagi time frame lebih tinggi seperti daily, dia masih bullish, dan di time frame weekly-nya dia masih justru dia habis breakout ya. Habis break dari resist trendline-nya ya. Resist trendline weekly-nya dia habis breakout. Kemudian sekarang sedang menuju untuk koreksi ya. Koreksi sementara, jadi mungkin setelah koreksi ini kita bisa open posisi buy, mungkin nanti akan seperti ini. Jadi untuk saat ini harga memang masih koreksi terlebih dahulu. Oke, kita pindah ke H4 dulu. Nah, jadi untuk ambil posisi buy-nya, maksud saya ambil posisi sell-nya kita di area yang sama di tadi, di area order block di sini. Di sini adalah candle bullish-nya. Nah, jadi kalau nanti ini berhasil tembus di sini, di sini akan jadi area breakout structure ya teman-teman ya. Sekarang belum terjadi area breakout structure. Tapi kalau kita perhatikan di time frame M30, M15. Nah, di M15 dia juga sudah break dari sebuah pattern ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada pattern. Dia berhasil sudah breakdown ya, maksud saya ya. Breakdown. Jadi seharusnya di sini kan harga akan melanjutkan kenaikan. Tapi harga malah break di sini. Break di sini kemudian konsolidasi di sini membuat sebuah area inducement atau area liquidity di sini. Nah, di sini akan jadi area liquidity atau biasa disebut inducement area juga. Nah, kemungkinan harga masih akan naik tembus ke atas, tembus ke sini, tembus area liquidity ini. Di sini juga ada area FVG M5. Oke. Sini ada area FVG M5. Kemudian kita ambil posisi buy-nya, maksud saya posisi sell-nya di candle bullish terakhir di sini ya. Nah, ini kan ada candle bullish dari ujung sampai ujung, ujung ekor sampai ujung ekor. Posisinya 2 kali lipat ukuran candle ya. Sama. Terus kita ambil entry-nya di M5 ya, teman-teman. Atau setengah kali ukuran candle ya. Kalau di M5 bisa ini. Kita ambilnya tepat di sini ya. Di ujung ekor candle bullish terakhir di sini ya. Ya, sama kan teman-teman. Jadi kita ambilnya di tepat di ujung ekor candle M5 terakhir ini, candle bullish terakhir di M5 ya. Terus ke area-area yang mungkin bisa kita jadikan area buy di kemudian hari. Nah, misalkan di sini, misal ini sudah sampai, sudah kesentuh ya sell limitnya ya. Yang bisa kita jadikan area POI atau point of interest mungkin di area-area ini ya. Di
sini atau di sini. Kedua di area ini mungkin bisa jadi area point of interest. Kemudian di sini juga ada support trendline juga ya, support trendline di area ini yang terbentuk. Ya jadi mungkin itu bisa dijadikan referensi untuk area buy kita selanjutnya gitu. Tapi perlu diketahui di sini ada equal low ya teman-teman ya. Jadi mungkin harga akan masuk ke area yang ini. Jadi di sini kan area equal low itu harga cenderung untuk ditembus ya. Jadi, nah kurang lebih seperti itu ya untuk. Nah di sini kan ada area equal low, kemungkinan harga akan menembus area equal low ya. Mungkin sekian aja penjelasan untuk Euro AUD dan AUD New Zealand ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Tanpa risk management yang konsisten ya kita nggak bisa untuk profit konsisten ya teman-teman. So ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.